Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tutor Farmasetika 1 pertemuan terakhir ya, pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai materi kapsul. Oke, seperti biasa kita akan membahas materi kapsul supaya lebih jelasnya dengan cara singkatan-singkatan ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari kapsul. Nah, kapsul itu merupakan sediaan yang padat. Jadi ingat, dia sediaannya padat, P. Lalu dia itu ciri khasnya adalah cangkang. Jadi dia berupa cangkang gitu ya. C. Nah, cangkangnya itu dia bisa keras, bisa juga lunak. Dan yang pasti dia tuh bisa dapat larut di dalam tubuh. Jadi yang kalian ingat adalah PCL untuk definisi dari kapsul. Jadi dia bentuk sediaannya padat, lalu dia tuh berupa cangkang, dan itu bisa larut di dalam air, di dalam cairan tubuh ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai keuntungan dari kapsul. Nah, keuntungan dari kapsul di sini dia potensial atau efektif untuk zat aktif yang memang diperuntukkan zat aktif tersebut cepat dilepas di dalam tubuh gitu. Jadi itu cocok menggunakan kapsul ya. Lalu juga ada fleksibilitas formula. Jadi formulanya dia lebih fleksibel, jadi tidak monoton gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau singkat untuk keuntungan kapsul, yang pertama kita harus ingat kalau dia itu zat aktifnya itu untuk yang cepat lepas dari sediaan. Jadi kita ingat AC, zat aktif, A-nya, C-nya itu dia cepat dilepas gitu ya. Lalu yang kedua itu kita ingat adalah F, yaitu formula. Jadi formulanya tuh lebih fleksibel. Lalu yang ketiga yaitu cangkangnya tidak berasa. Tidak berasa sehingga dia bisa menutupi bau dan juga rasa yang tidak enak. Nah, jadi di sini kita kasih singkatan B, berasa. Jadi cangkang itu tidak berasa gitu ya. Artinya kalau misalkan kita di dalam kapsul itu kan menggunakan di dalamnya serbuk ataupun granul ya. Nah, rata-rata serbuk ataupun granul itu dia rasanya tuh pahit, tidak enak gitu kan. Kalau kita konsumsi utuh-utuh serbuknya aja tanpa dimasukkan dalam kapsul, itu ada beberapa orang yang tidak bisa menerima gitu kan, karena memang rasanya pahit, baunya yang tidak enak begitu. Nah, dengan kita masukkan serbuk tersebut atau granul tersebut ke dalam sediaan kapsul, nah maka rasa pahit, rasa bau yang tidak enak itu bisa tertutupi dengan cangkang kapsul tersebut. Jadi ketika kita konsumsi itu justru malah tidak ada rasanya, tidak ada rasa pahit, tidak ada bau yang tidak enak, karena memang itu fungsi dari cangkang kapsul ya. Nah, lalu setelah itu dia juga bisa dimanfaatkan untuk sediaan obat salut enterik atau juga pelepasan diperpanjang. Nah, terus juga sediaan cair, sediaan semi solid ya. Nah, tapi ini juga harus diperhatikan kondisi dan juga persyaratan tertentu. Jadi nggak semua zat aktif itu dia bisa dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kerugian dari kapsul. Nah, kalau kerugian dari kapsul kita bisa lihat di sini yaitu bahan voluminous itu dapat menimbulkan masalah. Artinya apa? Kalau bahan voluminous itu bahan yang memang dia terlalu banyak zat tambahannya gitu kan. Kan di dalam obat itu dia ada zat aktif, ada zat tambahan ya. Nah, berarti voluminous itu artinya dia zat aktifnya sedikit sekali, zat tambahnya justru yang banyak gitu kan. Nah, karena kita dimasukkan ke dalam cangkang kapsul kan ada beberapa ukuran ya dan terbatas gitu kan. Kalau misalkan terlalu banyak serbuk yang dimasukkan itu tidak akan termuat seluruhnya di dalam cangkang kapsul. Nah, itu bisa membuat justru sediaannya itu keseragaman kandungannya itu akan berbeda-beda antar kapsul gitu. Dan dosisnya pun tidak akan tepat gitu kan. Dosis yang kita inginkan segini, tapi karena nggak masuk semua ke dalam cangkang kapsul, justru itu nggak tepat dosisnya nanti. Nah, terus juga kalau misalkan bahan obatnya itu dia yang cenderung mengembang gitu kan, atau berpori gitu. Jadi
dia akan lebih cepat memenuhi kapsul. Nah, berarti di sini bisa diatasi dengan cara digranulasi sebelum dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi si serbuk atau granul tersebut kita granulasi terlebih dahulu. Nah, digranulasi supaya apa? Supaya yang tadinya serbuk itu dia berpori atau yang teksturnya itu mengembang gitu kan, ketika digranulasi dia akan menjadi lebih mampat, lebih padat gitu, jadi termuat seluruhnya di dalam cangkang kapsul gitu ya. Nah, selanjutnya berarti artinya ini bahannya voluminous ya, yang kita ingat V. Jadi kalau voluminous itu bisa menimbulkan masalah gitu ya. Nah, selanjutnya tidak dapat digunakan untuk zat yang higroskopis. Nah, kita ingat H. Artinya apa higroskopis itu? Higroskopis itu artinya adalah zat yang memang dia mudah sekali menyerap air di udara gitu kan. Nah, udara kita ini kan mengandung banyak sekali air ya. Walaupun memang tidak terlihat tapi udara ini air gitu, dan ini adalah air. Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan bahan aktif yang mudah menyerap air di udara gitu kan, nah itu tidak bisa digunakan menggunakan kapsul karena nanti dia malah menyerap atau menyebabkan cangkang kapsul tersebut itu menjadi lembab, kemudian cangkang kapsulnya malah lebih mudah hancur gitu, jadi lembek cangkang kapsulnya gitu kan. Nah, selanjutnya tidak digunakan untuk balita ya kan. Kalau misalkan balita itu dia belum bisa menelan ya, dia belum bisa menelan kapsul gitu kan, jadi tidak cocok untuk balita. Lalu biaya produksinya pun juga mahal biayanya daripada tablet. Nah, selanjutnya tidak dapat digunakan untuk zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul ya. Berarti di sini kita juga harus pilih-pilih kecocokan antara bahan obat kita ya dengan cangkang kapsul. Jadi jangan sampai kita memilih bahan obat yang dia tuh bisa bereaksi dengan cangkang kapsulnya itu, sehingga membuat kestabilannya jadi menurun atau bisa saling menurunkan efektivitas dari kerja obatnya gitu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tidak dapat digunakan untuk zat yang mudah menguap ya. Seperti misalnya alkohol itu kan mudah menguap ya. Alkohol itu kan sediaan yang cair. Tadi kan kalian ingat bahwa kapsul itu dia bisa dimasukkan menggunakan sediaan cair juga. Kalau misalkan kita memasukkan alkohol yang mudah menguap di dalam cangkang kapsul, itu juga tidak bisa digunakan karena nanti malah justru alkohol tersebut bisa merusak cangkang kapsulnya. Jadi membuat cangkang kapsulnya lebih mudah rapuh, lebih mudah hancur. Nah, selanjutnya apa aja sih macam-macam diri kapsul? Nah, kapsul itu tadi kan sudah kita singgung di awal ya, bahwa kapsul itu dia mempunyai cangkang. Cangkangnya itu bisa keras, bisa juga lunak. Nah, ini artinya macam-macam kapsul itu memang dilihat tadi jenis cangkangnya, cangkang keras dan juga cangkang lunak ya. Keras itu seperti apa? Kalau keras itu ya seperti yang ada di gambar ini ya, itu yang biasa kita konsumsi, biasa obat-obatan selain dari vitamin itu biasanya banyak yang menggunakan cangkang keras ya. Lalu ada juga yang cangkang lunak yang ada di bawah ini ya. Cangkang lunak itu biasa digunakan untuk vitamin, misalkan minyak ikan misalnya gitu ya. Minyak ikan tuh biasa menggunakan cangkang lunak. Nah, kalau misalkan dari segi bahasa Latinnya cangkang keras berarti capsule dure, kalau cangkang lunak berarti capsule molles gitu ya. Nah, kalau ini ada pengertiannya juga dari cangkang keras itu apa, cangkang lunak itu apa. Nah, bisa kalian baca ya. Lalu selanjutnya adalah ukuran kapsul. Nah, ini adalah sudah aturan dari Pharmacopoeia yang memang ukuran kapsul dan juga volume, berat isi, panjang itu memang sudah aturannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini sebagai acuan atau patokan kalian nanti ketika memilih ukuran kapsul yang cocok itu ukuran yang berapa gitu ya. Nah, di sini ada ukuran kapsul dari 000, 00, 00, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kalau ditanya urutan ukuran kapsul dari paling besar ke paling kecil. Nah, kan bisa lihat dari keterangan umum di sini. Jadi paling besar itu yang 000. Nah, berarti kalau urutan dari besar ke kecil berarti dari atas ke bawah. Berarti 000, kemudian 00, selanjutnya 0, 1, 2, 3, 4, 5.
sebaliknya kalau misalnya ditanya urutkan ukuran kapsul dari paling kecil ke paling besar. Nah, berarti kita balik dari bawah ke atas. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0 dan juga 0, 0, 0 gitu. Nah, nanti kita akan belajar cara menghitung atau memilih ukuran kapsul yang cocok. Nah, nanti kalian bisa ngelihat dari volumenya. Ya, di sini ada volume masing-masing dari ukuran kapsul itu, dia punya volumenya sendiri-sendiri, beda-beda itu ya. Nah, kalau misalnya ukuran kapsulnya kita lihat ukuran kapsul 1. Kalau 1 dia volumenya berapa? Volumenya untuk yang 0,50 mili. Jadi yang mendekati 0,50 mili volumenya, artinya dia cocok menggunakan ukuran kapsul yang 1 gitu ya. Jadi kita carinya yang mendekati ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini cara menghitung ukuran kapsul. Nah, kalau kita mau ada soal mengenai buatlah kapsul yang berasal dari zat aktifnya, yaitu ada paracetamol, kemudian zat tambahannya yaitu ada laktosa gitu ya. Nah, paracetamol yang digunakan itu adalah sediaan yang 500 mg. Nah, laktosanya di situ zat tambahannya adalah 150 mg. Pertama-tama kalian harus totalkan terlebih dahulu atau jumlahkan terlebih dahulu semua bahan yang kita pakai untuk kita masukkan ke cangkang kapsul. Nah, yang kita pakai kan di sini 2 nih, paracetamol dan laktosa. Kita jumlahin keduanya, 500 kita tambah dengan 150, berarti 650 mg ya. Nah, di sini juga kalian harus menyamakan satuan. Ini penting sekali ya. Jadi kalau misalkan menghitung sesuatu, dosis dan lain-lain, itu kita harus lihat satuannya harus sama semua. Kalau satuannya sudah sama, baru kita bisa jumlahkan, bisa kalikan dan lain-lain gitu ya. Nah, misalkan kayak ini kan paracetamol dia udah miligram, laktosa juga udah miligram. Nanti udah sama-sama miligram, jadi bisa langsung dijumlahkan. Kalau misalkan di soal tersebut misalnya yang salah satu bahannya itu dia bukan miligram, misalkan dalam bentuk gram, berarti kalian ubah terlebih dahulu dari gram ke miligram. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara mengubahnya, nah di sini ada sedikit tips. Nah, di sini kalau misalkan kalian nih, kita buat kayak ular tangga gitu ya, untuk melihat gimana cara mengubah satuan. Nah, di sini ada kilogram, nah di sini ada kalau mungkin zaman SD dulu ya, itu kan ada nyanyiannya gitu untuk ular tangga ini ya, kayak kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Kan itu kan jadi lebih mudah untuk mengingatnya gitu kan. Nah, karena ini bentuknya bukan meter, bentuknya gram, ya tinggal kalian ganti aja meternya tuh, M-nya tuh kalian ganti dengan G, dengan gram gitu. Jadi kan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga miligram. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalkan di salah satu bahan ini ada yang bentuknya gram. Nah, kita ubah dulu ke miligram supaya sama-sama miligram. Nah, berarti di sini turun berapa nih tangganya? Ini kan gram ya. 1, 2, 3 ini miligram. Jadi gram ke miligram itu turun 3 tangga. Ingat kalau misalkan turun itu artinya adalah dikali 10. Dikali 10 tiap 1 kali turun. Nah, di sini kan 3 kali turun. Berarti kalau gitu kita kali dengan 10, berarti berapa? Nah, gitu kan. Berarti kalau gitu tinggal nolnya aja 3 kali, 1, 2, 3. Berarti 1000 gitu ya. Kebalikannya, kalau misalnya dia itu adalah bentuknya naik ke atas tangganya. Kalau naik ke atas, nah berarti ini dibagi 10. Tinggal dibagi 10, artinya nolnya tinggal kita coret. Misalnya dari miligram ke gram, berarti naiknya 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, berarti kalau gitu tinggal kita coret nolnya. Misalnya nolnya ada 1000 miligram, kita ubah ke gram, naik 3 kan, 3 tangga tadi, berarti dibagi 10 nya 3 kali. Tinggal kita hapus, kita coret nolnya itu sebanyak 3, jadi 1, 2, 3, berarti hasilnya 1 gram gitu.
Atau kalau misalkan bentuknya dia bukan 0 ya, misalkan 150 mg kita mau ubah ke gram, berarti kita buat koma ya, komanya itu maju ke depan. Jadi 0 ini 1 kita coret, 0 kan dicoret ya, bukan bentuk koma, jadi coret. Nah karena ini bukan 0 jadi kita bentuknya koma. Nah 2,3 berarti komanya di sini nih, di depan 1. Kalau di depan 1 berarti di depan koma ini harus ada 0, jadi hasil adalah 0,15 gitu ya. Itu cara sedikit cara tips untuk bisa mengubah satuan dari misalkan kalau di sini bahan obat ya. Nah kita lanjut kembali lagi ke materi ya. Di sini misalnya di soal itu sudah diketahui kerapatan nyatanya atau disebut dengan bulk density. Kerapatan nyata itu artinya ketika dia serbuk tersebut atau granul tersebut, kita sebelum melakukan evaluasi kerapatan mampat ya menggunakan bulk density meter. Nah itu sebelum kita gunakan itu si serbuk tersebut kita timbang terlebih dahulu. Berarti itu kan berarti artinya itu kerapatan nyata. Jadi kerapatan sebelum dimampatkan atau sebelum mendapatkan tekanan dari alat gitu ya. Nah di sini misalkan sudah diketahui yaitu kerapatan nyatanya 0,85 gram per mili. Nah kita balik lagi karena kita harus menyamakan seluruh satuannya ya. Di sini kan gram per mili, sedangkan di rumus mencari volumenya itu bentuknya berat isinya itu dia miligram. Sedangkan di sini gram. Beda dong gram dengan miligram. Nah, kita ubah terlebih dahulu gramnya itu ke miligram. Nah, menggunakan anak tangga yang tadi ya. Jadi gram ke miligram itu artinya dia maju berarti artinya dia turun ya, turun berapa kali tangga, turun 3 kali tangga kan. Nah kalau di sini 0,85 karena dia turun bukan naik, jadi komanya tuh bukan lagi maju ke depan tapi komanya tuh mundur ke belakang. Nah berarti 0,85 di sini, koma yang di sini kita undur ke belakang, berarti 1, 2, 3. Nah berarti di sini karena koma di sini ini gak boleh kosong, artinya ini harus kita tambah 0. Jadi 850 mg per mili. Milinya tetap ya karena di sini bentuk kerapatan itu satuannya adalah miligram per mili. Nah kita masukkan berat isinya 650, terus kita bagi 850. Nah totalnya adalah 0,765 mili untuk volumenya. Nah kalau sudah ketemu volumenya, kita cocokkan dengan panduan atau acuan yang tadi, yang tabel tadi ya. Nah kalau kita lihat di tabel tadi, ini kan 0,765. Nah di sini ada yang 0,68, ada juga yang 0,95. Mana yang paling mendekati dengan 0,765 ini? Yang paling mendekati itu adalah 0,95. Kenapa? Karena 0,68 ini berada jauh di bawah 0,765. Nah, berarti yang paling mendekati itu adalah 0,95. Artinya di sini ukuran kapsul yang paling cocok itu menggunakan ukuran kapsul 0 gitu ya. Oke, semoga sampai ini kalian bisa mengerti ya. Lanjut. Nah, di sini kalian ingat lagi materi mengenai granul ya. Nah, materi mengenai granul, kalau misalnya di kapsul tersebut ternyata tidak diketahui kerapatan nyatanya ya, yang kayak tadi kerapatan nyatanya kan tadi udah ada. Nah misalkan nggak ada nih kerapatan nyatanya, yang ada justru malah W0 dengan VT-nya. Nah ini W0 dan juga VT-nya. Nah kalian ingat kalau W0 itu artinya adalah bobot atau berat granul tersebut sebelum dimampatkan ya, sebelum dapat tekanan dari alat gitu ya. Nah jadi untuk V0 nya sendiri, V0 nih volume 0 ini dia akan selalu berupa 100 mili ya, 100 mili. Jadi kalian masukkan terlebih dahulu granul kalian itu ya, granul yang mau dimasukkan ke dalam cangkang kapsul itu kalian kalian masukkan ke gelas ukur ya sampai 100 mili nyampe sini. Setelah itu kalian keluarkan lagi ke cawan porselin, lalu kalian timbang. Jadi dalam 100 ml itu granulnya berapa gram sih gitu ya. Nah itu nanti hasilnya adalah W0.
Selanjutnya kalian mampatkan granul tersebut ya ke dalam alat blood density tester. Nah, kalian masukkan sebanyak 100 ml tadi, lalu setelah itu kalian nyalakan alatnya, kalian mampatkan, beri tekanan misalkan mau berapa kali ketukan, misalkan mau 100 ketukan, 500 ketukan gitu kan, disesuaikan. Lalu ketika diberi ketukan tersebut, kalian lihat pasti volumenya dia akan lebih mampat, dia akan berkurang. Yang tadinya 100 mili dia akan berkurang, misalkan berapa nih, apakah 90 mili atau 80 mili gitu kan. Nah, misalkan ternyata setelah alat tersebut berhenti, volumenya turun yang dari 100 mili menjadi 90 mili. Berarti 90 mili itu siapa? 90 mili itu adalah VT, volume setelah diberi ketukan atau tekanan ya. Lalu kita cari terlebih dahulu PTEP-nya. Apa PTEP itu? PTEP itu adalah hasil dari perbandingan setelah dilakukan tekanan atau dilakukan pemampatan tadi ya menggunakan alat. Nah, rumusnya adalah W0 per VT. Jadi hasil W0 nya ini 71,16 kita bagi dengan hasil VT-nya dibagi 90, hasilnya adalah 0,79. Nah, ingat kalau di bagian menghitung P ini dia tidak ada ininya ya, tidak ada satuannya. Ini 0,79 aja gitu, nggak ada gram, miligram dan lain-lain, nggak ada. Lanjut, nah kita cari P block-nya. Kalau P block ini artinya dia adalah kerapatan nyata. Jadi kerapatan si serbuk atau granul tersebut sebelum diberikan tekanan atau sebelum diberikan ketukan dari alat gitu ya. Nah, jadi di sini kerapatannya rumusnya adalah W0 dibagi dengan V0. W0 itu siapa? W0 itu yang ini 71,16. V0 itu adalah volume awal kita. Nah, cuan kita kan V0-nya tadi adalah 100 mili, jadi ini 100 ya. Jadi 71,16 dibagi 100 adalah 0,71. Itu untuk P block-nya. Nah, setelah itu kita bandingkan antara P block dengan PTEP. Jadi kita bagi PTEP dibagi dengan P block. Nah, jadi 0,79 hasilnya ini dibagi dengan 0,71 hasilnya adalah 1,11 ya. Lalu selanjutnya adalah kita mencari persen dari kompresibilitasnya ya. Persen kompresibilitasnya ya ini kan kalau di bagian yang ini kita tinggal melihat dari PTEP-nya adalah 0,79, lalu kita kurangi P block-nya 0,71, lalu setelah itu dibagi dengan PTEP lagi 0,79 baru dikali 100%, karena kita cari adalah persentasenya dari kompresibilitas, jadi dikali dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 10,13% untuk kompresibilitas dari granul atau serbuknya gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini adalah blood density ya, kerapatan nyata yang kita butuhkan untuk menghitung ukuran kapsul. Berarti yang di sini yang perlu kita tekankan di bagian pencarian kerapatan nyata ini, kalau misalkan yang diketahui adalah W0 dan juga VT-nya, berarti kita hanya fokus di bagian ininya aja, di bagian P block-nya aja. Nggak perlu kita capek-capek mencari PTEP atau mencari-cari perbandingannya ini atau mencari-cari kompresibilitas. Kalau di bagian ukuran kapsul ini tidak perlu ya. Jadi ini tuh hanya untuk evaluasi granul aja. Lanjut, di sini adalah formula sediaan kapsul ya. Kalau formula sediaan kapsul itu pastinya ada bahan aktif, ada juga bahan tambahannya ya. Di sini bahan aktifnya, kalau obat tersebut dosisnya rendah, kurang dari 10 mg, nah kalau untuk ini dia tuh jarang banget diformulasi menjadi kapsul karena dia akan menimbulkan masalah keseragaman kandungan. Ya, sama seperti yang tadi ya, kalau dia kelebihan juga menimbulkan keseragaman kandungan, kekurangan juga bisa menimbulkan keseragaman kandungan karena dosisnya terlalu rendah atau terlalu kecil gitu ya. Lalu obat yang mudah larut dalam air juga bisa menimbulkan masalah pada saat pelepasan dari bentuk sediaan. Jadi dia akan lebih mudah terlepas. Jadi yang kita inginkan itu dia terlepasnya itu lebih lama, justru malah lebih lepasnya lebih cepat gitu kalau memang dia tuh mudah larut dalam air. Nah, lalu selanjutnya bahan yang sukar larut juga dapat ditingkatkan kelarutannya dengan cara mikronisasi dan juga pencampuran dengan secara berurutan. Jadi selain memang obat tersebut itu tidak boleh yang mudah larut untuk yang kapsul ini,
juga dia juga tidak boleh bahannya yang sukar larut, karena itu bisa menimbulkan kesusahan nanti ketika masuk ke dalam tubuh itu dia akan susah larut di dalam tubuh gitu kan, jadi susah terpecah di dalam tubuh. Nah, bahannya kalau yang sukar larut itu kita harus meningkatkan kelarutannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mikronisasi. Jadi kita buat partikel-partikelnya tuh menjadi lebih kecil supaya luas permukaannya juga lebih lebar dan dia lebih mudah diabsorpsi atau diserap oleh tubuh gitu ya. Dan pencampurannya juga dilakukannya secara berurutan. Lanjut, bahan eksipien. Kalau eksipien di sini bahan pengisi yang digunakan untuk mengisi masa kapsul sampai bobot yang diinginkan itu sifatnya harus inert. Artinya apa? Inert itu artinya adalah tidak ada reaksi antara bahan pengisi dan juga bahan aktifnya. Jadi tidak boleh ada reaksi. Kalau misalkan ada reaksi menimbulkan kestabilannya turun atau bisa menurunkan efektivitas dari obatnya, nah itu tidak boleh digunakan untuk pengisian kapsul. Jadi harus tidak ada reaksi antara bahan pengisi dan juga bahan pengisi dan juga dari cangkang kapsulnya, dan juga bahan tambahannya itu tidak boleh saling bereaksi. Lalu harus cocok antara bahan aktif dan juga bahan pengisi yang tadi ya. Jadi cocok itu dalam arti dia tidak saling menurunkan efektivitas, tidak juga membuat kestabilannya menjadi turun. Lalu tidak boleh ada interaksi antara bahan pengisi dengan bahan yang berkhasiat. Jadi tidak boleh ada interaksi. Lalu glidannya juga digunakan untuk menghasilkan aliran serbuk atau granul. Nah, ini salah satu bahan eksipien di dalam kapsul itu yaitu ada glidan. Nah, contoh dari glidan itu salah satunya adalah magnesium stearat. Selanjutnya yaitu lubrikan. Nah, kalau lubrikan ini fungsinya untuk menaikkan sifat aliran granul. Jadi aliran granul itu harus mempunyai aliran yang baik. Tidak boleh dia sukar larut, itu nggak boleh. Atau alirannya dia tidak mudah mengalir dalam tubuh, itu juga tidak boleh. Jadi lubrikan ini fungsinya untuk memperbaiki sifat aliran granulnya. Lalu untuk menurunkan reaksi antar partikel dan juga mencegah adesi dengan penambahan logam pada mesin pengisi kapsul. Nah, kapsul itu kan ada yang memang diisi secara manual, ada juga secara otomatis ya. Digunakannya untuk mengurangi gesekan pada alat. Nah, contoh lubrikan apa? Contohnya ada asam stearat. Lalu ada penghancur. Kalau penghancur itu fungsinya untuk mempermudah penetrasi cairan dan juga disintegrasi. Artinya untuk mempermudah cairan di dalam tubuh itu masuk ke dalam bahan obatnya dan lebih mudah hancur dalam tubuh. Nah, contohnya natrium starch glukolat. Lalu ada surfaktan, itu meningkatkan pembasahan massa serbuk untuk mengatasi terjadinya penolakan air pada bahan yang memang hidrofob dan bisa meningkatkan disolusi atau kelarutan dari obatnya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi kapsul. Yang pertama yaitu kualitas dari kapsul kosong. Nah, kalau kosong itu kita lihat dari ketepatan ukuran kapsul yang kita pilih harus tepat ukurannya. Lalu dia juga memenuhi persyaratan baik itu secara fisika, kimia dan juga mikrobiologi. Lalu semua bahan bakunya memenuhi syarat kualitas. Selanjutnya kapsul gelatin keras itu bisa dimasukkan obat yang bentuknya serbuk, granul, tablet, pelet, cairan dan juga semi solid. Jadi bisa dimasukkan itu. Lalu untuk pelepasan obatnya juga bisa bentuknya salut enterik, bisa juga pelepasan diperlama atau juga pelepasan yang biasa. Nah, supaya tujuannya itu tercapai, jadi tergantung pada nanti pemilihan formulasinya. Selanjutnya yaitu kontrol kualitas, baik itu dari tahap awal proses sampai pada obat tersebut jadi menjadi obat yang jadi dan sampai pada dipasarkan, itu perlu adanya kontrol kualitas. Nah, di sini ada contoh formulasi dari kapsul keras ya. Misalnya di sini ada resipe atau buatlah kapsul dari parastamol yang sediaannya itu 500 mg, lalu ibuprofen zat aktifnya juga 200 mg. Nah, lalu zat tambahannya ada laktosa di sini, laktosum ed 800 mg. Kalau ed itu artinya dia sampai ya, ed itu sampai, bukan karena di sini 800 mg bukan serta-merta laktosanya jadi yang diambil 800 mg, karena di sini ada kata ed, jadi dia tuh sampai 800 mg. Nah, nanti kita akan hitung di bawah ya. Nah, di sini disuruh dibuat kapsul C ya. Kalau C itu artinya berapa kapsulnya. Nah, ini harus
Ingat kalau C itu artinya berapa kapsul? Artinya 100 kapsul ya. Nah, harus ingat-ingat ya, ini adalah Romawi ya. Romawi itu harus diingat-ingat kan. Misalnya apa? Misalkan V. Kalau Romawi V itu kan artinya berarti 5 gitu. Terus kalau misalkan seperti ini berarti 3 gitu ya. Ini harus diingat-ingat. Oke. Nah, lanjut. Kita hitung per kapsulnya terlebih dahulu. Kita belum hitung secara seluruhnya ya, kan dari seluruhnya 100 kapsul, tapi kita hitung satu persatu dulu. Per kapsulnya paracetamol 500 mg, ibuprofennya di sini 200 mg. Nah, laktosanya karena di sini bentuknya ed sampai, berarti 800 tadi kita kurangi dengan bobot bahan yang lainnya, yaitu di sini kan selain laktosa ada paracetamol, ada ibuprofen. Berarti kita kurangi dari paracetamol 500, ibuprofen 200, 500 kita tambah 200 kan 700. Jadi 800 kita kurangi 700. Jadi laktosa yang diambil adalah 100 mg. Nah, kalau kita hitung per resepnya, karena di sini resepnya adalah disuruhnya 100 kapsul, nah berarti paracetamolnya ini kita kali 100 semua dari hasil yang per kapsul ini. Jadi paracetamol 500 kita kali 100. Nah, hasilnya ini miligram. Nah, kita ubah ke gram. Tadi kan sudah belajar ya caranya menggunakan anak tangga. Lalu ibuprofen 200 kita kali 100. Nah, ini hasilnya. Laktosa juga 100 dari sini dikali 100 hasilnya ini ya. Lalu setiap kita itu mau membuat kapsul itu perlu adanya penambahan 10%. Nah, cara menambahkan 10% di akhir. Setelah kalian sudah menghitung seluruh kapsul yang diminta per resep itu, misalkan di sini 100 kapsul, sudah ditulis sampai 100 kapsul yang ditimbang segini per bahannya. Nah, baru setelah itu kalian tambah 10%-nya. Nah, simpelnya 10% itu kan artinya dia 100% ditambah 10%. 100% itu kan sama dengan 100 per 100. Ingat kalau persen artinya dia per 100. Jadi 100 per 100. Kalau 100 bagi 100 kan 1 ya. Nah, sekarang 10%. 10% itu berarti 10 per 100. 10 dibagi 100 berapa? Kalau bagi 100 kan berarti tinggal kita nolnya kita hilangkan kalau ada 0 dan komanya itu kita maju ke depan. Berarti di sini kan satu kan ada 2 nolnya nih. Berarti kita tinggal maju ke depan karena dibagi kan. Jadi 1 coret, yang satu lagi di sini koma. Nah, kita tambahin 0 di sini berarti 0,1 ya. Nah, jadi 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Berarti nanti hasil dari per 100 kapsul yang ini nih, hasil akhirnya tinggal kita kalikan dengan 1,1 dari sini ya. Jadi 50 gram kita kali 1,1, 55, ibuprofennya juga sama seperti itu, dan laktosanya juga seperti itu gitu ya. Nah, setelah kita timbang seluruh bahan-bahannya di sini ya sesuai jumlah, lalu kita campur merata dengan teknik geometrik bertingkat. Lalu setelah itu uji homogenitas kalau memang perlu. Lalu setelah itu baru diisi campuran ke dalam kapsul gelatin keras sesuai dengan ukurannya. Misalnya mau ukurannya 0 gitu ya. Nah, baru setelah itu disimpan dalam wadah yang tertutup. Soalnya contoh formulasi kapsul yang lunak. Kalau kapsul lunak ini kan contohnya adalah vitamin-vitamin yang biasa digunakan menggunakan kapsul lunak. Misalkan vitaminnya kikan gitu kan, atau vitamin A, D, E gitu. Nah, di sini misalnya kita diminta untuk membuat vitamin D3 5000 IU. Nah, terus minyak zaitunnya kuantum satis. Berarti kan secukupnya add sampai 0,3 mili. Nah, yang disuruh adalah buat bahan-bahan tersebut menjadi kapsul dengan numeronya yang ini ya. Yang tadi kalau C itu berapa tadi untuk Romawinya, ingat-ingat ya. Nah, kemudian kita hitung penimbangannya. Pertama-tama kita fokus dulu ke satuan IU tadi ya, untuk yang vitamin D3. D3 itu kan 5000 IU, kita ubah dulu ke miligram. Nah, kita ubah ke miligram supaya lebih mudah untuk menimbangnya. Nah, ini patokannya ada di sini. Ini ada tabelnya. Karena itu vitamin D3 berarti maksudnya yang ini vitamin D ya. Nah, kalau vitamin D berarti ini berarti tiap satu IU-nya tuh dia mengandung 0,000025 mg. Nah, berarti di sini tinggal kita kali 5000 dikali sama hasilnya tadi, hasilnya ini hasilnya 0,125 mg untuk vitamin D3-nya. Karena yang diminta adalah
numero C berarti artinya adalah numero 100. Jadi disuruhnya dibuat 100 kapsul. Tinggal kita kali 100, hasilnya ini kita kali 100, berarti ini yang ditimbang. Kalau minyak zaitun juga 0,3 kita kali 100, ini ditimbang. Dan ingat kalau membuat kapsul harus ditambah berapa tadi? Ditambah 10%. Atau bisa juga dikali, nanti di ujungnya tuh dikali dengan 1,1 kayak gini ya. Nah, cara buatnya nanti tinggal larutin vitamin E-nya dalam minyak, lalu setelah itu aduk hingga homogen. Nah, bisa menggunakan mesin pengisi kapsul lunak atau soft gel, atau bisa juga teknologi sejenis lah untuk enkapsulasinya. Nah, selanjutnya pembuatan kapsul. Yang perlu diingat itu pembuatan kapsul adalah yang pertama ada praformulasinya. Lalu setelah itu ada pemilihan jenis kapsulnya, mau kapsul yang cangkang keras atau yang cangkang lunak. Lalu setelah itu penentuan komposisi dari formulasinya. Formulasinya itu terdiri dari bahan aktif, bahan pengisi. Bahan pengisinya misalkan dalam bentuk pengikat, penghancur, pelicin, glidan. Nah, itu ditentukan dulu komposisinya ya. Mau pakai bahan yang mana, pengisinya laktosa atau apa, lalu berapa komposisinya, mau berapa miligram gitu. Ini bisa dicari di jurnal-jurnal ya yang memang sudah terpublish dan bereputasi. Jadi bisa dicari untuk sumber-sumbernya yang terpercaya. Untuk formulasi kapsul ini biasanya untuk bahan pengisinya itu berapa sih, berapa miligram, pengikatnya berapa miligram, itu bisa diikuti. Lalu setelah itu pencampuran bahannya itu biasanya menggunakan metode geometrik bertingkat. Artinya geometrik bertingkat ini untuk yang memang zat aktifnya tuh dia lebih sedikit dibanding dengan zat tambahannya. Jadi kalau misalnya zat aktifnya 1 gram, terus zat tambahannya misalkan 4 gram, berarti caranya zat aktif 1 gram tersebut dicampur terlebih dahulu dengan 1 gram zat tambahan, lalu dihomogenitas. Setelah homogen, campur lagi 1 gram yang bahan tambahannya sampai 4 gram tadi. Jadi perlahan-lahan sedikit demi sedikit zat tambahannya dicampurkan ke zat aktif. Nah, kalau misalkan memang hasilnya itu sudah seperti itu, masih tetap kelarutannya itu jelek gitu kan, masih buruk, nah berarti perlu dilakukan granulasi gitu ya. Lalu selanjutnya evaluasi dari serbuk atau granul. Jadi sebelum kalian itu kalau membuat kapsul itu kan mesti bentuk dalamnya itu serbuk atau granul. Nah, sebelum dimasukkan ke kapsul, kalian uji terlebih dahulu, evaluasi terlebih dahulu serbuk atau granulnya. Nah, ada apa aja evaluasinya? Ada sudut diam, ada volume curah dan padat, ada indeks Hausner, dan juga ada kompresibilitas. Nah, untuk evaluasi serbuk dan granul itu kan sudah dibahas di pertemuan yang awal ya. Lalu setelah itu pengisian kapsul tergantung dari ukurannya. Bisa itu menggunakan mesin manual ataupun bisa juga otomatis. Nah, selanjutnya baru lakukan evaluasi dari kapsulnya. Berupa apa saja? Ada bobot kapsul, ada keseragaman isi, ada waktu hancur, kandungan zat aktif, dan juga stabilitas. Jadi kita karena di sini membahas kapsul, jadi kita lebih fokus ke evaluasi kapsulnya ya. Lalu selanjutnya ada pengemasan. Ini adalah urutan untuk membuat kapsul. Selanjutnya adalah evaluasi dari kapsul. Nah, evaluasi kapsul yang tadi sudah disebutkan itu yang pertama ada uji variasi bobot. Nah, syaratnya adalah 90 sampai 110%. Jadi ada di rentang ini untuk variasi bobot ya. Jadi nggak boleh di bawah 90, nggak boleh juga di atas 110%. Lalu uji keseragaman kandungan itu 85 sampai 115% dari kandungan yang seharusnya, dan tidak boleh ada satupun yang dia itu kurang dari 75%, itu nggak boleh. Jadi istilahnya nggak boleh itu berarti gagal dalam formulasinya. Kalau misalkan dia ternyata uji keseragaman kandungannya kurang dari 75%. Ada satu kapsul yang dia kurang dari 75%, atau ada juga satu kapsul yang dia tuh lebih dari 125%. Nah, itu dikatakan berarti dia gagal. Lalu ada uji waktu hancur, ada juga uji disolusi. Nah, di sini, untuk uji variasi bobot kapsul ya, misalnya pertanyaannya adalah seorang apoteker membuat sediaan kapsul yang bobot rata-rata adalah 500 mg. Nah, lalu ia mengambil 20 kapsul secara acak lalu menimbang bobot masing-masing. Nah, jadi yang dipakai untuk uji variasi bobot kapsul itu adalah 20 kapsul. Jadi diambil secara acak lalu ditimbang satu persatu, dicatat ya. Nah, ketika dicatat, ini hasilnya nih untuk 20 kapsul. Jadi ada yang 490, ada yang 502 dan lain-lain. Nah, setelah itu kita hitung bobot rata-ratanya. Jadi dari 20 kapsul ini kita jumlahkan semuanya, kita tambah seluruhnya. Nah, hasilnya ini.
Nah setelah hasilnya sudah ketemu, kita bagi dengan 20 itu dari sini karena kita mengambilnya 20 kapsul, jadi dibagi 20. Itu untuk menghitung rata-rata ya. Nah hasil rata-ratanya adalah yang ini. Nah selanjutnya untuk menentukan batas bawah dan juga batas atas itu kita perlu mengalikannya dengan 10%. Hasil dari bobot rata-ratanya kita kali 10%. Nah hasilnya adalah ini ya. Jadi hasilnya adalah 49,895. Nah kita bulatkan karena dia tuh kalau di belakang komanya adalah 8, kita lihat itu tuh di belakang koma ya. Di belakang komanya 8, artinya 8 ini adalah lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti yang dibulatkan ke atas. Berarti kalau 49 kita bulatkan ke atas jadi 50. Kalau misalkan di belakang komanya ini bukan 8, misalkan di bawah 5 ya. Misalkan 49,4. Berarti dibulatkannya ke bawah. Artinya di sini 49 bukan 50 gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih 50, baru kita hitung batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah hasil dari bobot rata-rata yang ini kita kurangi. Kalau batas bawah berarti dikurangi. Kalau batas atas berarti ditambah ya, dijumlahkan. Kita kurangi dengan hasil tadi yang sudah kita kalikan 10%, yaitu 50 kan. Kurangnya 50, hasilnya ini. Batas atas kita tambah 50, hasilnya ini. Jadi kapsul itu dinyatakan lolos kalau bobotnya itu ada di antara ini. Dari sini nih ya, 449 itu dari pembulatan 448,95. 448,95 kan di belakang komanya 9, berarti buatkan ke atas jadi 449. Nah 548,95 itu kan 9 ya, di belakang komanya juga berarti dibuatkan ke atas juga, jadi 549 mg. Nah, jadi menurut Farmakopeia Indonesia edisi ke-6, kalau misalkan jika lebih dari sama dengan 18 dari 20 kapsul, jadi kalau misalkan dia kan ini ambil 20 kapsul, kalau ada 18 kapsul yang dia itu ada di rentang dalam batas kurang lebih itu adalah 10%, berarti artinya dia lulus. Tapi kalau misalnya dia ada lebih dari 2 yang di luar batas, atau memang satu aja yang keluar dari batas 10%, maka artinya itu gagal gitu kan. Setiap kapsul itu dia harus mengandung 90 sampai 110%. Tadi kan begitu ya untuk persyaratan dari variasi bobot kapsul. Nah, berarti kita mencoba untuk menyesuaikan apakah soal ini sudah sesuai dengan persyaratan bobot variasi yang tadi gitu kan. Sudah sesuai apa belum? Nah, kita bisa menghitungnya tuh dari sediaan yang dipakai. Jadi bukan dari bobot masing-masing kapsulnya ya, atau dari rata-ratanya bukan, tapi kita lihat dari atasnya yang ini ya. Atasnya di sini kan dia menggunakan sedianya 500 mg. Berarti itu yang digunakan untuk menghitung persyaratannya. Berarti 500 mg kita kali dengan 90% dulu. Hasilnya 450. Terus 450 kita kali dengan 110, hasilnya 450. Berarti di rentang 450 sampai 450. Masih mendekati rentang yang ini. Artinya ini lolos uji variasi bobot kapsul. Selanjutnya untuk uji keseragaman kandungan kapsul, misalnya seorang apoteker membuat kapsul paracetamol 500 mg. Lalu ia menguji 10 kapsul. Nah, kalau keseragaman kandungan itu dia 10 kapsul ya yang diambil. Kalau yang tadi variasi bobot 20 kapsul, ini 10. Nah, lalu dia menganalisis kandungan paracetamol yang menggunakan spektrofotometri UV VIS. Nah, hasil kandungannya ini nih 10 kapsul itu ya. Setelah itu dihitung rata-ratanya. Kayak tadi dijumlahkan semua lalu dibagi 10. Kenapa 10? Karena di sini diambil 10 kapsul. Kalau tadi kan diambil 20 kan. Nah, udah dapat nih buat rata-ratanya. Lalu kalau untuk keseragaman kandungan dia dikalikan dengan 15%. Kalau bobot variasi kan tadi dikali sama 10%. Beda ya. Nah, hasilnya 75. Berarti batas bawahnya tinggal dikurangi 75, batas atasnya ditambah 75. Nah, berarti ini rentang kapsul itu dinyatakan lolos kalau bobotnya segini ya. Dari sini 424,5 sampai 574,5. Jadi boleh dibulatkan, boleh juga disesuaikan, tetap sama. Nah, ini menurut Farmakopeia Indonesia itu yang diambil 10 kapsul dan dia harus mengandung 85 sampai 115%. Nah, ini sama kan dilihatnya dari kandungan yang diambilnya paracetamol 500 mg, lalu kita kali 85 kali dengan 115. Nah, hasilnya di sini masih dalam rentang yang sudah kita hitung sebelumnya. Berarti artinya di sini kandungan kapsulnya lolos uji keseragaman kandungan.
Nah, uji waktu hancur atau disintegration tester ini syaratnya adalah untuk kapsul yang keras itu harus kurang dari 9-30 menit. Kalau kapsul lunak kurang dari 9-60 menit. Jadi kan nanti menggunakan bisa dilihatnya menggunakan alat disintegration tester ya. Nah, kalau misalkan ada 1 ataupun 2 dari 6 kapsul itu tidak hancur, nanti kita yang masukkan ke dalam disintegration tester kan ada 6 kapsul. Ternyata 1 atau 2 kapsulnya itu dia tidak hancur nih dalam waktu yang rentang ini. Maka bisa diulangi dengan 12 kapsul tambahan. Jadi kita tambah yang tadinya 6 kapsul, kita tambah 12 kapsul lagi, berarti totalnya 18 kapsul. Nah, ketika 18 kapsul itu dimasukkan, minimal 16 dari 18 kapsul harus hancur. Nah, itu baru bisa disebut lulus uji hancur ya, uji waktu hancurnya. Lalu kalau uji disolusi tester atau kita menguji kelarutannya ya, disolusi tester ini nama alatnya. Jadi caranya pertama 6 kapsul dulu dimasukkan ke dalam alat, lalu setelah itu harus mengandung lebih dari 85% ya, jadi harus terlarut zat aktifnya nih lebih dari 85%. Kalau memang semuanya lulus berarti tinggi lulus. Tapi kalau misalnya ada 1 ataupun 2 kapsul yang ternyata dia itu disolusinya adalah kurang dari 85%, maka harus ditambah 6 kapsul lagi. Yang awalnya tadi 6 kapsul kita tambah 6, berarti yang kita pakai 12 kapsul. Lalu setelah itu kita rata-rata di 12 kapsul itu lebih dari 95% misalnya. Jadi tidak ada kapsul yang di bawah 70%. Berarti itu masih lulus atau masih memenuhi disolusi ya. Kalau misalkan ternyata sudah seperti ini masih tidak lulus, berarti kita tambahin lagi kapsulnya 12 kapsul, berarti total yang dipakai 24 kapsul. Nah, ketika rata-rata semua 24 kapsul itu ternyata disolusinya lebih dari 85% dan memang tidak ada lebih dari 2 kapsul yang dia kurang dari 70%, berarti ini dikatakan lolos. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, berarti artinya dia gagal. Jadi uji disolusinya dia gagal gitu ya. Oke, jadi ini untuk materi kita mengenai kapsul ya di pertemuan yang terakhir tutor ini. Kalau memang ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan melalui komentar di kolom adlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.